ini kita akan melanjutkan tutorial sebaya persiapan UAS Matematika 2A yang kemarin udah kita mulai. Bagi teman-teman yang kemarin nggak bisa datang, teman-teman bisa langsung aja cek rekamannya di channel YouTube Akademik FTI 21 atau bisa aja langsung cek link tree yang ada di slide ya. Oke teman-teman, sebelum mulai tutornya, kita dahulukan dengan berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Sebelumnya ada catatan ya buat teman-teman yang memberi apresiasi berupa donasi untuk tutor, langsung aja scan QR Saweria di bawah ini ya guys ya. Terus kalau ada yang mau nanya lewat chat, dia mau tanya lewat private chat Zoom ya, biar teman-teman yang lainnya bisa lihat pertanyaannya. Oke, biar gak lama-lama lagi, langsung aja gue saranin ke Raul. Kepada Bang Raul, kami persilakan. Oke, hai guys. Jadi kan kemarin ada trouble ya beberapa kali kita crash kan OneNote gua. Jadi mungkin sekarang gue bakal coba nggak on cam dulu ya. Kita ngeliat lah gimana hasilnya gitu. Oke, jadi gue yang sekarang nggak bakal on cam dulu. Terus, oke, gue mulai share screen ya. Salam. Ini masih loading ya share screen-nya. Nah, udah. Oke. Jadi ini gue tampilin lagi silabus dari kita yang komplement dari kemarin ke materi UAS ya, dari 12.5 sampai 13.5. Oke, jadi as usual gue bakal coba review singkat dulu. Ini review singkat apa ya, maksudnya belum tentu dia kayak semua yang bakal dipakai, tapi gue rasa udah mencakup gitu. Nah, jadi yang pertama ya turunan berarah dan gradien. Oke, kalau ya mungkin gue kenalin lagi ke nabla ya. Jadi kalau misalnya kalian punya fungsi f x, y gitu ya, nablanya tuh kan adalah turunan parsial dari fungsi itu di x dan di y gitu ya. Nah, habis itu kita kenal namanya turunan berarah. Jadi kalau turunan berarah tuh ibarat kemiringan dari fungsi di suatu arah tertentu gitu. Nah, itu biasanya kita simbolkan dengan D, terus ada U, F. Nah, U-nya tuh adalah vektor satuan yang berupa vektor arahnya gitu. Jadi vektor arah satuan gitu. Rumusnya adalah nabla dari F dot dengan U. Dan pastikan U-nya itu adalah vektor satuan. Gitu. Nah, itu pertama, pastiin dia vektor satuan. Terus ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Biasanya kalau ditanyain misalnya kenaikan maksimum atau kenaikan paling steep yang pokoknya naik paling besar dan turun paling besar tuh kemana gitu ya, atau ya kenaikan maksimum atau turunan turun maksimum lah ya, bahasanya gitu lah ya. Kalau naik max itu ketika DUF-nya nilai dari DUF-nya tuh kok nilai dari F arahnya maksudnya, maaf. Nilai max tuh ketika arahnya salah nulis, arah A, RRA. Arahnya gradien dari F. Kalau turun maksimum itu arah si U maksudnya. Arah si vektor satuan vektor arah satuannya dia tuh searah sama apa gitu. Arahnya adalah negatif gradien dari F gitu. Nah, terus ya kalau buat nilainya bisa dihitung ya, maksudnya tinggal dihitung aja gitu hasilnya berapa gitu ya. Ya bisa dihitung lah ya. Nah, habis itu buat 12.5. Nah, habis itu kalau buat 12.6, wait, ini gua tambahinnya lah ya. Arahnya ini nilainya tuh adalah si gradien F lagi gitu. Kalau yang ini nilainya negatif gradien F gitu.
negatif gradien F, tapi panjangnya maksudnya. Maaf. Ntar jadi bingung. Oke, itu buat 12,5. Dan ya gue rasa itu lumayan sederhana. Sebenarnya ini yang nilai nggak usah kalian inget sih, kan cuma plot arahnya aja, karena mencari nilai vektor bisa dicari sendiri gitu. Maksudnya nggak terlalu problem atau gimana gitu ya. Abis itu kita bakal mencari aturan rantai. Oke, aturan rantai ini sebenarnya nggak terlalu apa namanya itu, nggak terlalu kompleks ya teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan adalah si simbolnya. Misal kita punya fungsi Z yang dia tuh dipengaruhi X sama Y gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya turunan rantainya tuh dalam bentuk gini ya, yang parsial. Misalnya ini ada ZXY, habis itu X-nya sendiri tergantung sama T, terus Y-nya juga tergantung sama T gitu. Nah, kalau kayak gini, apa namanya tuh, kasusnya gitu ya. Nah, kalau kasusnya kayak gini, teman-teman nggak usah apa namanya tuh bingung atau gimana gitu ya. Cara ngitungnya ini tinggal kayak kalian, ini rumusnya sederhana. Yang pertama ingat aja simbolnya tuh harus sama ya. Jadi do Z per apa? Yang pertama do X gitu ya. Nah, habis itu yang keduanya dx per dt gitu. Tambah misalnya do Z per do Y dikali dy per dt. Nah, ini buat versi do. Kalau versi D biasa, misalnya ditanyanya turunan parsialnya dz per dt, gitu ya. Nah, ini jadinya berubah. Dia jadi, maaf, gue salah kan. Maaf, gue salah nulis, guys. Ini harusnya do juga. Gue ketukar-tukar sendiri. Oke, nah habis itu kalau misalnya ditanya yang biasa, dia nulisnya kayak gini aja. Gini. Oke, nah ya dia cuma kayak gitu-gitu aja rumusnya, nggak terlalu apa, nggak gimana banget ya, maksudnya ya udah gitu rumusnya gitu-gitu aja, nggak terlalu gimana banget. Tapi sebenarnya aturan rantai itu kalau kalian fungsinya yang gampang, nggak usah pakai aturan rantai. Maksud gue tinggal dimasukin aja si X sama Y-nya ke si Z-nya gitu, jadi nggak terlalu ribet jadinya akhirnya gitu ya. Nah itu buat 12,6. Terus 12. Oh, definisi naik tercepat selalu gerak ke atas tercepat dan turun tercepat itu selalu terbawah kah? Bisa saja misalnya nabelanya ke arah bawah. Itu lebih ke nilai maksimum dan minimum si turunannya sih. Apa si gradiennya, si do-nya tuh si D-nya tuh maksimum minimumnya mana gitu. X, Y, Z, ya dia satu variabel bisa, tapi bisa dua variabel juga sih. Tunggu, gua rumusnya nggak salah kan? Ya itu harusnya benar sih rumusnya. Ntar ya, gua cek lagi. Ini cuman nge-review singkat ya kalau bidang singgung dan hampiran gitu ya. Nah, kalau bidang singgung dan hampiran itu kita balik lagi ke bidang gitu ya. Bidang itu kan persamaan umumnya apa sih? Misalnya bidang ya yang punya vektor, bidang itu kan buat dicari butuh dua komponen ya. Vektor normal dan titik yang dilaluinya ya. Misalnya vektor normalnya A, B, C. Terus dia punya titik yang dilalui. Let's say X0, Y0, Z0 gitu ya. Nah, persamaan bidangnya itu adalah A X min X0 tambah B Y min Y0 tambah C Z min Z0 9,0. Nah, ini persamaan bidangnya. Nah, buat nyari persamaan bidang singgung, misalnya nih, bidangnya tuh menyinggung fungsi F gitu ya. Nah, kalian butuh tahu titik si X Z-nya berapa gitu ya. Dan buat nyari ini, terus kalian perlu tahu juga si vektor normal kan. Nah, vektor normal itu adalah si nabla atau gradien dari F-nya gitu. Di titik X0, Y0, Z0 gitu. Udah itu aja buat nyari vektor normal dan gua rasa itu persamaan bidang dapat ya jawabannya. Habis itu kita mulai masuk ke maksimum minimum.
Kalem. Ini kok nggak bisa ke bawah. Oke, jadi mungkin gue bakal coba nge-recap dikit ya. Kan nilai max atau min itu terjadi ketika itu terjadi di titik. Suatu titik namanya titik kritis atau ekstrim gitu ya. Nah, calon titik kritis itu ada 3. Titik stasioner, terus ada titik singular, sama titik batas. Nah, titik stasioner, singular sama singular itu kan titik di mana fungsi tersebut ada tapi turunannya nggak ada. Kalau titik batas tuh titik batas-batas dari suatu domain gitu ya. Nah, kalau buat stasioner itu syaratnya adalah gradian dari fungsinya tuh bernilai 0 gitu ya. Maksudnya 0 tuh di setiap komponennya. Jadi kalau gradiennya X sama Y aja berarti 0,0 gitu. Nah, terus misalnya nih gradien dari itu menghasilkan suatu titik stasioner yang kayak peroleh dengan misalnya koordinat dari titik tersebut misalnya tuh ya adalah A, B gitu ya. Nah, terus kita kepo lah. A, B ini menghasilkan nilai apa? Maksimum, minimum, atau bahkan bukan keduanya gitu ya. Nah, ini bisa kita cek pakai ini. D sama dengan FFX dari A, B dikali FYY A, B dikurang FXY dari A, B dikuadratin. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Ada 4. Kalau lu dapat D-nya lebih besar daripada 0, terus ada 2 lagi nih. Kalau fxx-nya kurang dari 0, maka A, B titik max lokal. Dan f A, B juga max lokal gitu ya nilainya. Tapi lu kalau dapat fxx-nya lebih dari 0, A, B itu adalah titik min lokal gitu. Dan f A, B-nya adalah minimum lokal juga. Nah, tapi kalau dapat D kurang dari 0, A, B bukan titik kritis. Tapi namanya adalah titik plana. Jadi titik plana itu bukan titik kritis ya, hati-hati. Nah, kalau dapat D sama dengan 0, ini yang paling gampang, tidak ada kesimpulan. Oke, itu buat cara lo mencari suatu titik kritis. Abis itu, lo coba cek apakah, misalnya dari stasioner, lo coba cek apakah dia max min lokal atau bagaimana gitu ya. Nah, abis itu kita muncullah metode untuk mencari nilai maksimum minimum lokal selain dari stasioner singular batas gini, namanya metode Lagrange gitu. Jadi misal fungsi yang kita mau cari nilai maksimum atau minimumnya itu adalah f. Ya, misalnya ini fungsi f ya. Ini fungsi f tuh yang kita mau cari maksimum dari f tuh apa, minimum f itu apa gitu. Kan itu sebenarnya sederhana ya. Bisa kita pakai cara yang tadi kan, kita cek titik stasionernya, cek ada singular atau enggak, cek ada batas atau enggak. Terus kalau ternyata cuma ada titik stasioner, kita cek dia maksimum minimum lokal, udah dapat gitu jawabannya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau dia tuh tidak sepenuhnya bebas, maksudnya dia ada batas gitu, jadi dibatasi gitu. Misal nilai dari F di batas tuh G gitu ya. Nah, itu tuh bakal nggak sesimpel gitu yang sebelumnya gitu. Jadi ada namanya kendala. Kalau di Lagrange tuh kita kenal namanya itu kendala gitu, kendala. Dia tuh kayak pembatas atau pembatas kita, kayak maksimum minimum tapi masih dalam domain tersebut gitu. Atau ya di batas itu gitu. Nah, ini Lagrange sebenarnya gampang. Dia cuman kita perlu cari dulu persamaan dari gradien F sama dengan lambda gradien G. Nah, nanti dari persamaan ini kita harus menyamakan setiap persamaan yang ada gitu ya. Kita nyamain setiap persamaan. Habis itu kita coba solve dari persamaan-persamaan yang ada, bagaimana caranya kita dapat X, Y-nya gitu, X, Y, Z-nya gitu. Ya, itu harus dicontohin sih. Maksudnya kalau cuman rumus cuman ini. Kecuali kalau misalnya kendalanya ada 2 atau lebih, misal ada fungsi G, terus ada fungsi H. Nah, ini kalian tambahin lagi aja. Jadi kayak ada lambda 2, terus ada gradien H. Udah gitu aja sih rumusnya.
Ada yang mau nanya lu nggak tentang bab 12? Nggak, bukan bab 12 ya, maksudnya materinya gitu. Lambdanya boleh 0 nggak? Harusnya enggak ya. Harusnya enggak. Tapi bisa aja gitu. Kalau yang memenuhinya 0. Tapi harusnya enggak sih, enggak. Gue baru kepikiran. Kalau lambdanya 0, ntar gradien F-nya 0 gitu. Kalau gradien F-nya 0, mendapat apa ya? Ya enggak sih, harusnya enggak lah. Gitu. Ada yang mau nanya lagi kah? Atau kita bisa lanjut ke bab 13 aja ya, kita masukin rumusnya. Sabar ya. Jangan tik dulu jawabannya. Jawabannya pakai hampiran mana ya? Oh, nomor 12 dik 7 kelewat yang hampiran ya. Oke, maaf. Iya, benar. Gua kelupaan yang hampiran. Jadi kalau misalnya nih kalian ditanya gitu ya hampiran nilai kayak misalnya akar, kan kalau dulu kan fungsi tumbuh kan kita belajar kayak akar 9,1 gitu. Kita hampiri dengan akar 9 kan gitu. Nah, ini kurang lebih mirip juga dan rumusnya sama juga. Pakai rumus Taylor orde 1 gitu. Ya rumusnya gampang sih. Jadi F di titik misalnya dicari nilai di titik X, Y dihampiri dengan A, B gitu. Nah, habis itu kita bisa ini hampiri dengan Fx, Y sama dengan F A, B ditambah gradien dari F A, B didot dengan vektor X min A, Y min B gitu. Nah, ini rumusnya gitu. Buat menghitungnya. Oke, ini buat hampiran ya. Dan hampiran juga bisa kalian pakai untuk mencari bidang singgung sebenarnya. Tapi kalau kata gue bidang singgung lebih enak pakai yang ini sih. Lebih enak aja gitu. Cuman ya kalau kalian pengen bidang singgung pakai hampiran boleh. Habis itu kalau ada lambda sama mio tapi nggak salah satunya. Tapi salah satunya aja yang 0 tetap nggak bisa ya. Kayaknya bisa deh. Gue belum pernah ketemu yang gituan sih. Lambda bisa dipakai buat tahu min max nggak ul. Misal kalau lambda negatif aritmetik minimum nggak ada setahu gue. Harus cek sendiri dari nilai. Misal lu dapat 3 nilai kandidat. Nah itu lu cek aja gitu. Yang mana yang max, yang mana yang min gitu. Itu nilai nabla sama dengan delta Z. Iya. Lu pakai yang gitu ya rumusnya ya. Apa? Yang ya gua ngerti maksudnya. Ya delta Z sama aja lah. Jadi kalau misalnya ditanya tuh perubahan, maksudnya jadi ya maksudnya biasanya kan soal ditanya tuh hampiran dari nilai ini gitu. Terus kalau misalnya ditanyanya malah perubahannya atau misalnya ibarat mah galatnya gitu ya, galatnya masih nabla F di dot sama itunya aja gitu. Gue kalau nggak salah pernah nemu soal yang gitu deh. Gue lupa di mana, gue pernah ngerjain aja. Yang ditanya tuh bukan si hampiran tapi malah lebih ke dia tuh berubahnya atau deviasi nilai dari aslinya tuh berapa gitu. Ya gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Sebentar ya. Sebentar. Oke, kita kembali. Jadi kalau ditanya galat, galat sama dengan apa ya? Galat, error. Kamu tahu error kan? Galat
deviasi dari nilai asli ke nilai hampiran gitu. Galat. Ya, maksudnya masa gue ngejelasin definisi galat sih. Cuman ya itu dia kalau ditanya perubahan nilainya gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu. Sama gue baru inget, sebenarnya ini bukan gue baru inget sih. Nggak sih, itu nggak penting. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi yang bab ini, gue bisa lanjut ke bab 13 ya. Oke, kalau bab 13 kan, ini kenapa ada 10.5 ya? Oke, integral lipat 2. Jadi ya, kalau kita ngomongin integral lipat 2, sederhananya dia tuh kayak gini ya. Bentuk dasarnya gitu ya, dA gitu ya. Terus pada satu daerah misalnya R gitu. Nah, terus ada berbagai bentuk alas dari integral lipat 2 gitu. Nah, yang paling enak itu adalah kalau alasnya persegi panjang. Kalau alasnya persegi panjang itu biasanya dA-nya itu adalah dx dy. Dan kenapa gue bisa bilang enak? Karena ketika kita misalnya menyatakan integralnya dalam bentuk gini, dx dy. Nah, ini tuh sebenarnya bisa kalian balik bentuknya. Jadi fx, y-nya dy dx. Tapi dengan syarat ya batasnya juga dibalik ya. Jangan berarti batasnya sama aja gitu. Batasnya juga harus dibalik. Itu alas yang bentuk pertama. Terus kalau misalnya alas yang nggak bentuk persegi, bisa kalian nyatakan dalam bentuk polar gitu. Nah, kalau polar kita pakainya dA sama dengan R dr d theta gitu. Nah, mungkin sebelum kita bahas ini gue bakal kasih tau dikit polar gitu ya. Jadi kalau Cartesian kan saya menyatakan suatu fungsi itu parameternya tuh x, y gitu ya. Nah, kalau polar dia tuh R dan theta gitu dinyatakannya biasanya. Nah, terus terdapat beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk merubah fungsi Cartesian menjadi R dan theta. Pertama adalah R sama kok R sih? Yang pertama adalah persamaannya adalah X sama dengan R cos theta. Yang kedua itu adalah R Y sama dengan R sin theta. Yang ketiga itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Terus yang keempat adalah tan theta sama dengan Y per X. Ini bisa bilang 4 tools yang bisa kalian gunakan untuk merubah koordinat dari dari Cartesian menjadi polar, atau nggak kebalikan juga dari polar menjadi Cartesian gitu. Buat integralnya mah biasa ya, integral kayak biasa aja gitu ya. Itu gue lupa udah 13 berapa tuh, gue ngacak tadi. Oke, habis itu kita integral gue rasa cuman kayak gini-gini aja. Paling tantangannya tuh kan harus bisa ngerubah batas. Nah, cuman kalau ngerubah batas tuh harus dari contoh ya, gue nggak bisa ngepraktekin tanpa contoh. Paling gue bahas dulu sedikit penerapan integral lipat 2. Biasanya kita menerapkan integral lipat 2 buat pusat massa ya. Jadi kalau misalnya diketahui suatu daerah, misalnya laminanya misalnya daerah D gitu ya. Terus dia punya kerapatan massanya tuh apa simbolnya? Delta ya, delta X, Y gitu. Nah, kalau ditanya massanya, itu adalah integral lipat 2, integral lipat 2 di daerah D, kok R sih? Maaf. Di daerah D, terus rumusnya sederhana ya, tinggal lambda terus dA gitu ya. Delta massa dA gitu. Nah, terus kalau misalnya ditanya pusat massa di X, itu nilainya adalah integral lipat 2 di D dari X delta dA per integral lipat 2D delta dA gitu. Terus kalau ditanya Y-nya, tinggal dirubah jadi Y gitu. Si ini X jadi Y gitu. Terus ya udah rumusnya gitu-gitu aja gitu. Nggak terlalu yang bagaimana banget gitu ya. Udah rumusnya gini-gini aja. Buat kita menghitungnya gitu. Nah, itu mungkin bab 13. Karena bab 13 sebenarnya banyaknya bukan di teori, tapi banyaknya di penerapan ya tantangannya. Rumusnya cuma itu aja gitu. Sementara buat di review singkatnya ada yang mau nanya dulu nggak? Ayo, kalau kalian mau nanya sekarang, jangan pas gue baru mau next terus kalian baru nanya. Hah? Berarah? Turunan berarah? Itu tuh steep rate. Kalian tahu ini enggak?
apa namanya tuh steep atau rate gitu. Jadi turunan tuh kan apa ya, rate perubahan gitu ya, laju perubahan gitu ya, laju perubahan nilai. Nah, naik maksimum tuh ya berarti perubahannya naik besar gitu. Misal gue ambil pakai angka aja ya. Misal lu gue pakai fisika dikit lah ya. Misal lu punya mobil dari keadaan diam, terus kecepatannya, kelajuannya misalnya bertambah 10 meter per second dalam sedetik gitu. Nah, kalau turun tuh kebalikannya, lu punya kecepatan 100, tiba-tiba dia berkurang cepat gitu. Misalnya kurang cepat ya. Sebenarnya naik turun tuh cuman menandakan dia tuh bertambah atau berkurang sih. Karena turunan tuh kan laju perubahan suatu nilai fungsi gitu ya. Kalau turunan berarah berarti perubahan nilai fungsi tersebut pada arah pada arah suatu arah gitu. Gitu, max min tuh. Naik max tuh arahnya ketika arahnya tuh di nabla F, di gradien F. Terus nilai dari perubahan itu adalah si panjang dari nabla F-nya atau gradien F-nya gitu. Ya, sebentar ya. Tadi gue ngejawab AVV dulu. Cara ngubah urutan pengintegralan. Ya ntar ya, itu mah ada soalnya. Gue udah siapin soal. Gue udah siapin soal belum ya? Kalau ada nggak yang itu? Ini apa? Sebentar ya. Gue lupa. Gue udah nyiapin soal apa aja. Oh nggak ada ya? Ya udah ntar itu gue munculnya soalnya. Tinggal gue cari. Gue punya pembahasan KBF 4 belum dibikin. Tapi kalau ada yang pengen tanya, tanya aja. Kan ada bansos. Bansos itu dipakai ya. Maksudnya kalau kalian merasa gue nggak menjawab, ya kalian bisa tanya di bansos gitu. Jadi kalau kalian nanya, kalau kalian nunggu gitu pembahasan KBF 4 ya kalian coba aja tanya di bansos soalnya gitu. Nih soal ini bahas dong gitu. Gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ntar ya, yang soal itu gue cari lagi apa yang mengubah arah urutan. Mengubah urutan gue ambil soal KBF siapa ya? Gue lupa. Kalem ya, kita mencari-cari dulu KBF siapa yang kita ambil. TTM kah? Gue mau cari dulu ya soalnya. Bukan. Gue lupa soal KBF siapa sih? Aduh, soal KBF kita ada nggak ya? Oh, ada soal KBF kemarin ya? Coba kita, ya udah SS-in dong. Gue lagi nggak nge-SS gitu, maksudnya gue belum nge-SS. Jadi, ya. Terus ada yang nanya lagi tuh apa? Oh, vektor normal bidang singgung nabla, ya. Tapi gue udah nulis dah. Mana? Ah, ini nih, ya. Sama nanti boleh bahas integral lipat 2 untuk step function. Itu soal KBF ya. Itu mah, kalian harus ngeplot grafik aja. Nggak ada cara cepat. Kalian harus ngeplot, harus ngebayangin grafiknya gimana, terus kalian hitung luasnya aja manual itu mah. Nggak ada cara cepet ya. Benar-benar kalian hitung luas manual aja, kayak kalian plot nih. Gini kan, terus kalian hitungnya luas ini berapa gitu. Itu terhadap X, terhadap Y, kayak gitu satu aja gitu. Satu-satu kerjanya. Gitu sih. Ya, oke. Ini kayaknya nggak ada yang nanya objektif lagi, jadi gue lanjut ya. Oke, ini bakal kita ambil contoh pertama. Ini contoh yang Lagrange ya. Jika luas permukaan kotak tanpa tutup, sisi dan alas adalah 108 cm3 kuadrat, tentukanlah ukuran kotak sehingga volumenya maksimum. Oke, ini sebenarnya soalnya, jadi gini, kita tuh harus lihat dulu, dia tuh sebenarnya yang tanya tuh apa sih? Ukuran kotak hingga volumenya maksimum ya. Misal, kotak ini tuh punya dimensi X, Y, Z gitu ya. Jadi, ya gambar gue rada nggak bagus ya. Tapi let's say ini X, ini Y, terus ini Z gitu ya. Kan berarti dia punya volume apa sih? X, Y, Z kan? Itu volumenya. Terus kendalanya tuh yang di soal nih, luas permukaan kotak tanpa tutup. Berarti apa luas permukaan kotak tanpa tutup tuh? XY ditambah apa tuh? 2YZ ditambah 2XZ kan? Nah, ini tuh bernilai 108 gitu. Nah, ya udah, coba aja kita misalkan itu tinggal tadi gue udah nulis. Ini kalau ada dua kendala lu tambahin aja si lambdanya. Lu masukin kendala kedua terus lu solve dari persamaan itu.
Oke, ini misalkan aja ini fungsi FG ya. Misalnya jadi kita ambil fungsi volume gitu ya. Itu adalah X, Y, Z. Ini yang kita mau cari. Terus kendalanya adalah kendalanya itu adalah G, X, Y, Z gitu ya. Itu adalah XY tambah 2YZ tambah 2XZ gitu ya. Nah, ini adalah si kendalanya gitu. Nah, ya udah tinggal dimasukin ke tadi aja rumus. Gradien dari V sama dengan lambda gradien dari G gitu. Berarti apa ini gradiennya? YZ, XZ, XY sama dengan lambda dikali dengan ini tinggal kalian gradien ini ya jadi apa nih? Y tambah 2Z ya. Terus terhadapnya berarti X tambah 2Z. Terus terhadap Z berarti 2Y tambah 2X. Ini. Nah, habis itu kalian berarti kan punya 3 persamaan ya. Pertama, YZ sama dengan lambda Y tambah 2Z. Cari-cari soal Lagrange. Lagrange itu kan dipakai buat nyari nilai maksimum minimum ya. Jadi ya of course ada maksimum minimum. Tapi kalau lu merasa ada batas atau kendala, nah itu berarti butuh pakai Lagrange gitu. Kalau nggak ada ya udah nggak usah gitu. Kalau nggak ada, lu bisa pakai cara biasa yang sebab sebelumnya. Yang ketiga adalah XY sama dengan lambda dikali 2Y tambah 2X gitu. Nah, ini kalau kita mau apa namanya tuh? Oke. Kalau misalnya kita mau nge-solve itu gimana? Itu kita tuh emang harus apa ya? Kalau gue boleh bilang kayak pintar-pintar aja nyari-nyari apa? Nyari-nyari cara buat dikerjakan gitu. Jadi dijumlahkan biasa aja. Ya, kayak lu punya vektor, terus lu jumlahin 2 vektor yang nilainya ya penjumlahan vektor aja kayak biasa gitu. Nggak terlalu aneh-aneh kok, santai-santai. Ini apa? Ini kan harus kita oke, saya ada yang nanya ya, maaf, dikit. Oke. Nah, ini kan kita menggunakan apa yang namanya tuh pakai Lagrange ya. Nah, ini tuh bisa apa ya? Bisa kita eksperimen-eksperimen aja gitu ya. Misalnya kita pakai lambdanya sama dengan YZ per Y tambah 2Z gitu. Nah, habis itu kita masukin ke persamaan ini. Jadi XZ sama dengan lambda kita rubah YZ per Y tambah 2Z, terus ada X tambah 2Z. Nah, terus ini cobain aja kita hitung ya. Jadi kita kaliin gitu. Jadi ada XYZ ditambah 2XZ kuadrat sama dengan XYZ ditambah apa ini tuh? 2Z kuadrat ya. Gue nggak bisa baca gue sendiri. Nah, ini bisa kalian coret ya. Habis itu, kalian bakal dapat 2XZ kuadrat sama dengan 2Z kuadrat. Ini malah, apa namanya tuh, bisa kita coret, tapi dengan syarat kan Z nggak boleh sama dengan, kok ini bisa dicoret lagi sih? Gue ada yang salah nggak? Kok gampang banget? Iya, gue salah ya. Ada Y-nya ya? Iya ya. Kok gampang banget soalnya, makanya gue bingung ya. Ya, maaf. Pantes, harusnya ini susah soalnya. Nah, ini kan bisa Z kita coret ya. Berarti kita dapat X harus sama dengan Y. Oke, itu clue yang pertama ya. Nilai X harus sama dengan nilai Y. Nah, habis itu kita bisa nge-expand itu kemana? Kita coba masukin si nabla ini ke persamaan 3 ya. Jadi, Lagrange tuh benar-benar kalian coba-cobain aja gitu. Ini saya X-nya sama dengan YZ per Y tambah 2Z. Ininya 2Y tambah 2X. Nah, ini kalian coba-cobain aja. Jadi, ini apa nih? XY kuadrat ditambah 2XYZ. Sama dengan 2Y kuadrat Z ditambah 2XYZ ya? Ya nggak? Ya kan? Ini bisa kalian coret juga. Terus kalian peroleh XY kuadrat sama dengan 2Y kuadrat Z. Kalian peroleh X harus sama dengan 2 kali Z. Nah, terus apa namanya tuh? Kan kita udah dapat beberapa hasil ya dari perhitungan kita. Yang pertama, X-nya harus sama dengan Y. Yang kedua, X-nya harus sama dengan 2Z gitu. Nah, caranya selanjutnya adalah ya kita coba pinter-pinter aja cari persamaan yang bisa kita masukin gitu. Misal gue mau nyari nilai lambdanya nih. Lambda itu apa ya? Jadi kan YZ per Y tambah 2Z ya. Nah, Y-nya tuh kan X. Z tuh X per 2 gitu ya.
Terus ini Y tambah 2Z. Berarti Y-nya X tambah 2Z itu 2X kan. Berarti jadi apa tuh? 3X kan. Nah ini kalian bisa coret. Kalian dapat kalau lambda itu adalah X per 6. Nah udah dapat lambda X per 6. Ini kalian putar-putar lagi. Kita cari-cari persamaan aja nih buat dimasukin lambda X per 6. Misal gue masukin ke persamaan yang kedua ya. XZ sama dengan lambda X tambah 2Z. Itu XZ ya? Kok? Oke, ya benar. Terus ya coba aja kalian masukin nih. XZ sama dengan lambdanya apa tuh? X per 6. Nah, cuman kita rubah aja nih. Oh, oh iya, gue ketukar ya. Maaf, salah lihat. Hah? Gimana? 2Z sama dengan X ya? Oh, gue udah benar. Gue salah. Oke, makasih. Hah? Gimana? Kok gue jadi bingung sendiri? Bukan 2X. Emang gue nulis 2X ya? Itu bukan 3X, tapi 2X. Oh, iya. Ini ya, di bawahnya ya. Oke. Gue salah nulis. X per 4 ya. 2Z sama dengan X. Gue tadi malah mikirnya 2Z sama 2X ya. Tukar gue. Oke, kita dapat nih berarti X per 4. Terus ada nih, bisa dapat nih. Kan Z-nya apa? X per 2 ya. Z kan X per 2. Terus jadi X tambah 2Z. 2Z-nya kan X. Berarti jadi 2X kan. Nah ini bisa kalian main coret-coret. Kok jangan masukin persamaannya nih, berarti gue salah. Kita bisa nyari persamaan yang lain ya. Kalau minta udah mau nyampe dah jawabannya. Kita masukin ke kendala harusnya. Jadi Lagrange tuh kan banyak yang nanya ke gue ya, tips ngerjain Lagrange gimana. Nah permasalahan tuh Lagrange tuh kan sebenarnya cuma satu. Jadi kalian tuh emang benar-benar main-main aja sama variabelnya gitu, kayak putar-putar aja nyampe dapet jawaban tuh gimana. Karena kalau gue bisa bilang ada cara pasti, gue nggak bisa jamin. Karena ada beberapa soal Lagrange tuh yang ya kayak gini ya. Jadi kamu cari hubungan antar variabel, apa namanya tuh, terus kamu masukin ke kendala, itu ada aja gitu yang kayak gitu. Tapi ada aja Lagrange yang nggak langsung kayak gitu. Ini kenapa ada yang nanya pakai nama NIM gue ya? Yang mau dirasain Lagrange, ya kalem ya, gue pakai Lagrange dulu. Kenapa lu pakai NIM gue dah? Ini kan X berarti dikali X ya. Ditambah 2YZ. Y-nya apa? X. 2Z-nya X kan? Tambah 2XZ. X-nya apa? X. 2Z X juga. 108 kan? Berarti 3X kuadrat sama dengan 108. Terus berarti X kuadratnya berapa? 108 dibagi 3 berapa? 36 ya? Dapat ya? X-nya 6. Y-nya 6. Z sama dengan X per 2 kan? Berarti 3. Ya udah, volume max kan berarti X Z ya. Berarti apa? 3 dikali 6 dikali 6. 6 dikalinya berapa? 36 ya. 36 dikali 3, 108. Berarti volumenya ada 108. Ada meter atau satuan luas? Oh, meter ya. Oh, sentimeter, oke. Kok gue nggak bisa nulis? Kalem. Oke. Dia berarti 108 cm pangkat 3. Oke, itu volume maksimumnya. Tadi ada yang nanya ya, kalau pakai metode nggak pakai Lagrange, bisa. Tapi itu kayaknya bakal lebih panjang, jadi gue saranin pakai Lagrange aja. Nggak sih, sebenarnya itu oke aja, ada cara yang cepet yang lebih lama. Kalau cara yang pakai dulu gue pakai bisa diterapin ke sini, tapi gue nggak bakal contohin di sini ya. Kalau kendala 2 tadi, ya tinggal dimasukin kendalanya. Benar-benar tinggal dimasukin kendalanya aja. Kalau dapat nilai X atau lambda yang lebih dari 2, itu berarti lo emang ada 2 titik yang memenuhi persamaan. Tapi kalau misalnya ditanya yang maksimum yang mana, nah lo coba cek titik yang mana yang menghasilkan yang lebih besar. Gitu. Jadi yang lebih besar jadi maksimum. Kalau yang lebih kecil jadi minimum gitu. Udah sih cuma gitu-gitu aja sih. Ya lu cek-cek aja lah ke si fungsinya, yang lebih besar yang mana, yang lebih kecil itu yang mana gitu. Gitu aja ya. Ada yang mau nanya lagi nggak?
Pakai Lagrange kalau ada fungsi kendala, ya. Karena kalau nggak ada kendala, nggak usah pakai Lagrange. Tinggal cari titik stasionernya aja. Jadi nggak usah pakai Lagrange gitu. Lagrange tuh hanya cara mencari kalau ada kendala gitu. Cara mudah untuk mencari suatu nilai kalau ada kendala gitu. Iya harusnya gitu. Ya harusnya gitu. Enggak, bukan kendala, kan nilai fungsinya. Misal, lu mau nyari nilai maksimum dari F. Terus ada 2 titik yang memenuhi. Terus lu bingung, wah yang maksimum yang mana? Ya lu cek aja dari masukin ke fungsinya gitu. Yang lebih besar yang mana gitu. Gimana kalau tahu fungsi kendala? Ya kalau lu merasa si fungsi objektif kita dibatasi. Jadi maksud gue ini gue contohin pakai fungsi 2 dimensi ya. Ini ya sama X. Terus ada fungsi, misalnya bentuknya kayak gini ya. Ini gue ngasal aja ya. Gini misalnya bentuk fungsinya. Terus ditanya nilai maksimum minimum. Ya jelas dong jawabannya ini sama ini. Tapi kalau misalnya ternyata dikasih tahu batas, misalnya dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B gitu. Nah kan maksimum minimumnya nggak mungkin jawaban si 2 ini dong. Pasti beda. Nah itu kendala gitu. Membatasi fungsi objektif kita gitu. Membatasi fungsi objektif kita. Fungsi yang mau kita cari nilainya, itu dibatasi oleh suatu fungsi lain gitu. Kalau enggak mah ya gampang dong nyarinya. Gitu. Hah? Enggak. Objektifnya apa ya? Tujuan kamu tuh apa gitu? Maksudnya kamu tuh mau cari nilai apa gitu? Kendala cuma satu, ya tapi yang kamu mau cari itu apa gitu? Maksudnya lu nyari nilai V, nilai W atau apa gitu maksudnya gitu? Apa yang mau lu cari itu apa? Kendala tuh jangan dianggap suatu hal yang abstrak yang bisa kalian main-mainin ya. Itu tuh apa ya? Ada penerapannya gitu. Ini kenapa lu ngasih soal ya? Bisa memenuhi semua angka. Tunggu. 2x sama dengan lambda 2x. 2y sama dengan lambda 2y. Oke. Nah ini berarti nggak bisa dikerjain lah. Soalnya nilai x-nya enggak. Ini tanya nilai apa dulu? Ya sini nggak bisa sih. Ya ini susah. Ini susah. Ya itu susah. Bisa aja sebenarnya kalau x-nya lu anggap 0. Terus dapat tariyanya 1 kan. Terus tariyanya 1 dapat tuh 0,1 gitu. Tapi back again yang nggak semua x dan y bisa memenuhi dong, kan ada kendalanya. Emang semua x dan y memenuhi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1? Kan enggak juga kan? Kalau misalnya gue ambil x3y4 kan nggak memenuhi ya. Jadi kendala tuh untuk membatasi suatu fungsi yang kita mau cari nilainya gitu. Nggak sembarang gitu. Hah? X dan Y sama lambda bisa disalin. Hah? Maksudnya? Emang gue pernah misalin, maksudnya dimisalin tuh kayak substitusi U atau gimana maksudnya dimisalin tuh? Kayak lu punya integral, terus lu lakuin U sama dengan sin X gitu, atau gimana saat dimisalin tuh maksudnya gimana? Gue nggak misalin ya. Maksud gue gini, ini kayaknya nggak. Ini sebenarnya suatu hal unik yang gue rasa apa ya? Jadi gue menemukan suatu hal yang ternyata beberapa orang dekat dengan gue tuh baru tahu sekarang. Jadi misalkan punya persamaan 2x sama dengan lambda 2x gitu ya. Terus mungkin kalian mikir, oh ya udah berarti x-nya bisa berapa aja dong, dan lambdanya bakal bernilai 2 gitu ya. Nah padahal sebenarnya kalau kalian lambda bernilai 1 gitu ya. Nah sebenarnya kalau kalian ngelakuin kayak gini, itu ada syaratnya. Syarat tuh x tak boleh sama dengan 0 gitu. Karena kalau x sama dengan 0, dibalik lambdanya bisa berapa aja gitu. Nah kurang lebih tadi yang gue lakuin tuh gitu. Jadi ketika kalian melihat persamaan 2xz sama dengan z.
Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau Z tidak sama dengan 0, itu berarti X sama dengan setengah gitu ya. Tapi kalau Z sama dengan 0, ya X-nya bisa berapa aja gitu. Itu yang gua rasa banyak yang ditemuin. Kayak contoh misal, kayak di sini ya, kenapa dari tadi gue bisa nyoret Z dan Y-nya gitu. Karena gue tahu Y dan Z-nya itu nggak mungkin sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau salah satu dari Y atau Z sama dengan 0, volumenya bakal bernilai 0 dong. Dan kalau volume bernilai 0 kan nggak mungkin volume maksimum ya. Malah bendanya aja nggak ada kalau volume 0 gitu. Makanya gue berarti bisa nyoret Y dan Z tuh gara-gara gue punya syarat yang gue tahu itu terpenuhi gitu. Ya kurang lebih tadi yang dimainin sama Lagrange tuh di situ. Jadi Lagrange tuh emang bener-bener kalau urusan rumus dia tuh rumusnya paling sederhana. Tapi kenapa bisa pengerjaannya panjang atau kompleks? Itu kamu tuh harus pintar-pintar aja ngemanipulasi X, Y, Z-nya gimana caranya dapat data gitu. Dapat data kan. Manipulasi X, Y, Z dapat hasil gitu. Dapat hasil dari fungsi yang lo mau cari nilainya gitu. Itu mah pintar-pintar aja. Bisa ya coba-cobain aja gitu. Gitu. Makanya gue nggak bisa terlalu ngasih tips buat Lagrange ya. Karena cara ngerjainnya nggak bakal sama antar soal lain gitu. Bakal bisa beda jauh banget cara pengerjaannya gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Kayaknya udah pada pertanyaan udah pada keluar batas ya, jadi gue lanjut aja ya. Oke, ini pertanyaan yang lumayan sederhana. Jadi diketahui lamina D merupakan daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva. Kita gambar dulu ya. Y sama dengan akar X min 1 itu di sini. Terus Y sama dengan 2 min X per 2. Kurang lebih gambarnya kayak gini. Ya. Nah, habis itu apa namanya itu? Dan sumbu X. Berarti daerah yang dibatasin itu daerah mana? Daerah ini. Ini yang mau kita cari. Ini fungsinya Y sama dengan akar X min 1. Ini Y sama dengan 2 min X per 2. Lalu nyatakan massa lamina tersebut sebagai integral berulang. Jika diketahui rapat massa pada X, Y adalah delta X, Y. Nah, kan kalau massa itu tinggal ini ya. Integral 2 kali dari daerah itu, deltanya, terus dA gitu. Nah, permasalahannya di sini dA-nya. Kita mau milih batasnya Y dulu atau X dulu gitu. Kan ada dua cara ya. Pertama lu kayak X dulu baru Y dulu. Atau enggak kita ambil Y dulu baru X dulu gitu. Nah, itu tergantung fungsinya. Kalau buat yang ini karena kalau misalnya kita pakai yang dari bawah ke atas gitu ya. Atau dari Y dulu. Permasalahannya adalah kalau misalnya gue ambil panah gitu ya. Panah yang tadi gue dua gambar tulis itu kan dia berangkat dari Y sama dengan 0 ke Y sama dengan akar X min 1 ya. Tapi kalau yang sebelah sini, dia dari Y sama dengan 0 ke Y sama dengan 2 min X per 2. Dan itu bakal ngehasilin kalian butuh dua integral. Karena dia ada dua nilai yang berbeda. Beda kasusnya kalau kalian dari X dulu. Kalau dari X dulu, itu kan dari X sama dengan, kan persamaannya bisa kita rubah ke apa? Y kuadrat tambah 1 ya. Terus ini bisa jadi apa? X sama dengan 4 min 2 ya kan. Nah, itu tuh bisa kalau misalnya kita lihat dari X dulu, X-nya berangkat semuanya sama. Dari 4 min 2Y, dari Y kuadrat tambah 1, terus dia ke 4 min 2Y. Nah udah, berarti gue bakal ambil yang X dulu. Jadi si integral gue, ujungnya bakal dx dy. Terus ini ada si laminanya. Terus batasnya dari X, tadi udah gue bilang, dia semua berangkat dari si fungsi yang ini. Y kuadrat tambah 1, terus berakhir di fungsi yang ini, 4 min 2Y. Nah, untuk batas Y-nya, tinggal ambil angka aja dari angka 0, nyampe ke sini. Nah, ini kan titik perpotongan mereka berdua ya. Kita coba cari dulu nilainya berapa. 4 min 2Y, kita peroleh Y kuadrat tambah 2Y, min 3 sama dengan 0. Kita peroleh Y plus 3, Y min 1 kan. Oh ya udah, berarti nilainya adalah 1 gitu. Berarti integral dari 0 sampai 1. Gitu buat nyari massa dari menyatakan massa lamina adalah sebagai integral berulang gitu. Nah, ini berarti jawabannya. Integral 0 sampai 1 terus Y kuadrat tambah 1 ke 4 min 2Y dari si delta dx dy gitu.
Ini penerapannya di pusat massa ada yang mau nanya dulu nggak? Yuk, ini tinggal ditambah. Ya, gue malas aja ya dinyatakan dalam dua bentuk. Mirip mengubah. Boleh bisa dikatakan. Tapi kita kan di sini nggak ngubah ya, lebih kayak milih yang lebih enak yang mana. Kalau ngubah kan disuruh pindah-pindah gitu gitu. Gitu aja sih. Ada yang mau nanya lagi nggak? Buat yang nanya kenapa nggak dihitung ul, dia kan nggak diketahui datanya berapa terus cuma dibilang nyatakan ya. Oh, boleh dirubah ke dx tapi bakal jadi kebagi dua integral dan gua rasa itu bakal lebih ribet. Jadi gua karena gua orangnya pengennya yang lebih mudah, jadi gua ambil dx dy aja. Boleh, boleh. Oke, kamu jahat. Oke, mungkin aku bisa lanjut ya. Sekarang ini diketahui, nah ini dia, turunan berarah. Soal yang dari sini tanya-tanya terus. Jika Z sama dengan fx, y sama dengan 4 min x kuadrat min y kuadrat, tentukan laju perubahan Z dalam arah vektor 3 min 3 per 5i tambah 4 per 5j di titik 1,1. Oh ini soalnya sederhana ya. Misalkan ini vektor U ya, U sama dengan si vektor ini. Berarti turunan berarah vektor tersebut di F untuk 1,1 ya. Berarti ya apa? Gradien F di 1,1 dot dengan U. Perhatikan bahwa U-nya udah vektor satuan, jadi gue nggak usah rubah lagi ya. Ya udah tinggal dirubah jadi gradien F-nya apa berarti? Min 2x, min 2 ya. Berarti dia apa? Min 2, min 2 dot dengan min 3 per 5, 4 per 5. Ya tinggal dihitung ya, jadi 6 per 5 dikurang 8 per 5. Min 2 per 5. Oke, itu buat contoh turunan berarah. Ini kayak terlalu gampang ya contohnya ya. Pada ngerti ya, cuman ngerjain hitung gininya mah. Buat saya terlalu gampang ya buat jadi contoh. Nggak ada yang nanya lah ya, aman ya soal ini mah ya. Cuman tinggal masukin angka. Aman lah ya. Oh, oke aman. Twinsnya Darto. Darto siapa? Oh, ya panjangnya 1 gitu. Panjang vektornya 1. Kalau U harus vektor satuan. Buat lo masukin ke ini rumus, ya harus vektor satuan. Benar sekali. Ya mungkin boleh lah kita kasih simbol topi lah ya biar menandakan dia vektor satuan. Boleh lah kita kasih simbol topi nih biar enak. Oke, ada yang mau lagi nggak? Aman ini? Aman ya? Oke, gue lanjut ya. Tunggu, sebelum gue lanjut gue minum dulu sebentar. Oke, bisa gue lanjut dong. Sekarang diberikan fungsi dua ubah fx, y sama dengan x min 2 kuadrat tambah y plus 3 kuadrat untuk kanan titik ekstrim lokal dari f beserta jenisnya. Oke, jadi tanya titik ekstrim lokal dan jenisnya. Ingat ya, titik ekstrim itu harus memenuhi gradien f sama dengan 0. Gradien f-nya apa berarti? 2 x min 2 ya, koma 3 y plus 3 kan. Ini harus sama dengan 0,0. Biasanya kita peroleh ada x sama dengan 2 dan y sama dengan min 3 ya. Oke, berarti titik ekstrim lokal adalah 2, min 3. Lalu jenisnya apa? Kalau jenis kita bisa pakai yang D tadi. D sama dengan fxx dikali
Turunan parsial. Itu turunan parsial ya, fx sama fy. Ya, ini gue rada nge-skip beberapa langkah, tapi itu turunan gampang ya. Fx-nya kan 2x min 2 ya. Kalau fy-nya 2 ya plus 3. Turunan parsial, turunan parsial. Nah, habis itu ini kan oh itu 3 ya, typo lah. Jadi gue ngomong 2 atau 3, kayak gue ngomongnya 2 deh, tapi gue nulisnya 3. Ada yang mau lagi nggak? Ambil yang mana? Maksudnya ke rumus ini. Kalem, rumus aja gue belum sempat tulis. Min fxy kuadrat. Ya. Kalau efek ambil yang mana? Ambil ke mana? Ambil ke rumus. Masukin aja ke rumusnya. Kan rumusnya fxy. Maksudnya ambil yang mana tuh gimana? Emang kita harus memilih? Ya tadi gue nulisnya belum kelar ya. Benerin typo dulu. Oke, kan fx apa? Fx itu adalah 2 ya. Fy-nya itu adalah 2 juga. Kalau fxy 0 ya. Berarti ini masuklah 2 dikali 2 dikurang sama 0 gitu. Ini bakal ngasilin angka berapa? 4 kan ya. 4 itu apa? Lebih dari 0. Dan fx-nya sama dengan 2 yang lebih dari 0 juga. Berarti kesimpulannya 2,-3 adalah titik minimum lokal. Oke. Itu buat soal ini ya. Terus kita lanjut lagi ya, soal lain. Soal selanjutnya maksudnya. Tentukan nilai minimum dari f dengan kendala x minnya misalnya sama dengan 0 gitu. Nah ini buat info aja ya. Ini kan titik minimum lokal. Nilai dari dia itu adalah berapa? 0 ya. Nah ini nilai minimum global fungsi ini. Ya sebenarnya gue bilang lokal, tapi kalau gue rasa dari fungsi ini dia nggak bakal bisa kurang dari 0 ya, karena dia sama-sama kuadrat kan. Nah, jadi gini nih, ini kalian keep in mind ya. Kita dapat nih nilai minimumnya 0. Nah, yang B itu sebenarnya sama aja, nilai minimum, tapi dibatasi oleh suatu kendala gitu. X min Y, min 1 sama dengan 0 gitu. Nah, ini dia. Coba ya, ntar kita lihat, kita buktiin apakah hasilnya sama atau beda gitu ya. Nah, let's say itu kendalanya gue misalkan sebagai G ya. X min Y min 1 gitu. Nah, habis itu kita pakai rumus yang sama, gradien dari F sama dengan lambda gradien dari G. Dari sini gue bisa dapat, ini kan jadi 2x min 4 ya, koma 2y tambah 6. Sama dengan lambda 1, min 1 ya. Habis itu dari situ gue bisa dapat, ada yang persamaan pertama, 2x min 4 sama dengan lambda. Yang kedua, 2y tambah 6 sama dengan min lambda gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa peroleh kalau apa? Lambdanya sama dengan min 2y min 6 kan. Terus jadi kita bisa gabungin dua persamaan ini. Dia jadi 2x min 4 sama dengan min 2y min 6 kan. Kita peroleh 2x tambah 2y tambah 2 ya, sama dengan 0. Atau x tambah y tambah 1, 0. Nah, habis itu kita balik lagi. OneNote gue nggak freeze. Ya, teori kamera mati nggak berlaku ya. Ya udah sini udah benar lagi sih. Kalau mungkin belum bisa lihat layar gue ya. Oke udah. Nah, kan berarti gue dapat nih persamaan ya. X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Terus ada kendala juga kan. X min Y min 1 sama dengan 0 ya. Nah, ini tinggal kalian eliminasi X-nya misalnya ya. Dapat kan 2Y tambah 2 sama dengan 0. Jadinya berarti min 1. Terus masukin ke persamaan pertama, X sama dengan 0 kan.
Oke, kita dapat nilainya itu adalah 0,-1 gitu. Dan kalau misalnya kita cek, emang berapa sih nilai F? Apa si 0,-1 gitu ya, si minimum itu emang berapa? F 0,-1 berapa? Berarti min 2 kuadrat ditambah min 1 ditambah 3, 2 ya, 2 kuadrat gitu. Atau jadi 4 tambah 4, atau dia jadi berapa? 8 kan. Nah ini kita udah melihat kalau ternyata ada perbedaan nilai gitu antara yang di kendala sama yang sebelumnya gitu sih, yang nomor A gitu. Jadi ada perbedaan nilai ya. Ada yang mau nanya dulu nggak tentang soal ini? Gua rasa ini Lagrange, tapi Lagrange yang masih mudah ya contohnya. Maksud gua kalau kalian lihat pembahasan yang ujian atau pembahasan manapun yang gue bikin, yang Lagrange gua rasa lebih panjang daripada ini. Jadi ini sebenarnya contoh Lagrange yang masih bagus ya. Dia nggak masuk ke kendala gitu. Benar sekali. Ya maksudnya kalau misalnya ternyata dia masuk ke kendala, harusnya kita dapat angka itu juga gitu. Titik minimum gimana? Sebenarnya kalau kalian dapat 1 titik, biasanya itu satu titik tuh apa ya? Kalau kalian cuma dapat 1 nilai, biasanya 1 nilai itu adalah nilai yang memenuhi dari soal. Terlebih dari itu, kalau kalian coba plot si fungsi f kita, ini tuh bentuknya tuh ke atas kayak fungsi parabolik. Jadi kalau ditanya nilai maksimum bakal susah gitu. Begitu. Ya dia minimum global sih. Min lokal soalnya dari metode ini sebenarnya dicarinya minimum lokal gitu. Cuman ya itu global juga sama aja lah. Ya. Kalau misalnya cuma sebentar titik ekstrim. Oh, titik ekstrim. Ya gimana cara cek ya? Lu coba cari nilai di kendala yang bisa lebih besar daripada itu. Pintar-pintar nyari aja itu mah. Dan kalau kalian nyadar sebenarnya nomor B bisa dikerjain pakai cara yang kedua ya. Maksudnya cara alternatif yang diturunin gitu. Tapi gue nggak pakai itu di sini karena gue mau pakai Lagrange. Tapi itu bisa sebenarnya dipakai buat nomor B gitu. Enggak substitusinya itu ya sama dengan x-1. Dapat ntar x tambah 2 kuadrat. Ntar bisa digabungin tuh fungsinya tuh jadi turunnya langsung tuh jadi 2x-2 tambah 2x+2 gitu. Terus kan dapat x sama dengan 0 gitu. Kalau x 0 y-nya sama dengan -1. Kalau pakai kendala udah pasti lokal sih. Oh, nggak pakai kendala ya? Hah? Nggak, kamu ngapain nggak pakai? Nah, kamu kan nggak dikasih kendala. Ya berarti lo bisa ngecek pakai yang D ini dong. Iya, iya, iya. Apa sih? Nggak memenuhi kendala kan? Berarti nilai minimum dari titik yang didapat di B kan? Hah? Maksudnya apa? B mah jawabannya B, A mah jawabannya A. Maksudnya gimana? Gue udah bingung juga nih mau ngejawabnya. Ya, anggap aja titik lokal. Karena bisa jadi ada yang lebih besar. Kalau lu nggak tahu ada yang lebih kecil atau enggak. Tapi kalau bisa secara analisis mah nggak apa-apa. Dan ini nggak ada yang mau nanya lagi ya?
Masih gampang lah ya soal gini mah. Nggak terlalu susah. Ya, kalau mau sebut lokal aja. Oke, kita bisa lanjut ya. Oke, ini buat soal hampiran. Ya, makasih ya. Oke, ini buat soal hampiran ya, yang gue bilang kan. Ini kan ada akar X kuadrat sama Y kuadrat. Ini tuh seberapa? 2,9 sama 4,1. Lu kalau mau nyari nilai kayak gini, nah ini bakal susah nih teman-teman nyarinya. Terlebih kan nggak apa ya, ya itu susah. Jadi kita pakai namanya hampiran. Jadi titik terdekat dengan 2,9 dan 4,1 kita bisa mengambil 3 dan 4 kan. Nah ini bakal kita pakai. Titik yang kita pakai buat menghampiri. Jadi nilai dari F29/10, 41/10 bakal kita hampiri dengan F3,4 gitu. Tambah gradien dari F di 3,4 dot dengan 2,9 kurang 3 negatif 0,1, 4,1 kurang 4 0,1. Nah ini tinggal dihitung ya. 5 tambah nabla dari F itu berapa deh ini? Nabla F berapa? Per 2 akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini ada 2X, 2Y ya. Berarti nabla F di 3,4 itu apa? 3/5, 4/5 kan? Didot sama negatif 0,1 per 0,1 gitu. Berarti 5 ditambah berapa ini? Maaf, dikurang ya. Dikurang 3/50 ditambah 4/50 ya. Atau jadi 5 dikurang ditambah 1/50. 5,02 ya. Ini adalah hampiran dari nilai tersebut. Ada yang mau ditanya nggak? Gua rasa soal hampiran nggak terlalu susah ya. Maksudnya tinggal dihitung aja gitu nilainya berapa. Ada yang mau nanya nggak? Atau pada aman? Limanya dari mana? F3,4. Kan F apa? Kalau F3,4 apa? Akar 16 tambah 9 kan? Akar 25. 5. Ini polinom Taylor. Ya, ini menggunakan hampiran Taylor orde pertama. Nih, gue dapat nih soal KBF kita. Yang ini ya, yang apa? Yang ini. Ntar ya, ini di akhir ya. Kita pending dulu. Jadi yang mau nanya lu nggak soal yang ini? Gua rasa soal ini aman ya. Cuman ngitung-ngitung aja. Rumusnya sama kok hampiran. Mau lo ngitung hampiran bidang pakai ini juga bisa kok. Sama aja rumusnya. Gua lanjut ingat ya. Diketahui Fs segini, tentukan vektor arah satuan U agar turunan berarah. Dari rumusnya. Kita harus lihat lagi rumusnya. Mana rumusnya? Mana rumusnya? Oh ini dia. X min A, Y min B. Berarti apa? 29/10 dikurang 3. 41/10 dikurang 4. Gitu. Dari rumus ya, balik ke rumus. Oke, kita lanjut ya. Kan ini diketahui fx, y sama dengan 3x kuadrat min 2x tambah y kuadrat di titik. Hah? Oke. Tentukan satu vektor satuan U agar turunan berarah berdalih 2. Nah, ini nggak terusah ya. Kita cari dulu gradiennya apa. 6x min 2y ya. Koma 2y min 2x ya. Berarti gradien f di 1,0 adalah
6,2. 6, min 2. Karena y-nya 0 kan, jadi ini 0, 0, 0. Tinggal masukin 6, min 2. Habis itu dia pengen turunan di U, di P, itu yang bernilai 6, min 2, didot dengan vektor U. Let's say U-nya itu adalah vektor A, B gitu ya. Dia harus bernilai 2. Nah, ya udah, ini berarti apa nih? Dapat persamaan 6A min 2B sama dengan 2 ya. Atau 3A min B sama dengan 1. Nah, terus mungkin kan bingung. Oke, gue dapat 3A min B sama 1. Terus cara gue nyari A dan B-nya gimana, Ul? Maksudnya gue butuh persamaan lain nih buat nyari A dan B-nya. Nah, kan ingat ini kan vektor satuan. Kalau vektor satuan itu yang membedakan dengan vektor biasa itu apa? Vektor satuan dikatakan vektor satuan apabila panjangnya 1. Jadi panjang dari vektor itu harus sama dengan 1. Atau A kuadrat tambah B kuadrat harus sama dengan 1. Atau A kuadrat tambah B kuadrat, akar maksudnya, itu sama dengan 1. Ini bisa kita tulis jadi B sama dengan apa? 3A min 1 kan? Bisa di sini nih, jadi A kuadrat ditambah 3A min 1 kuadratin. Diperoleh 9A kuadrat dikurang 6A tambah 1 sama dengan 1. Dicoret, dapatlah ini 10A kuadrat dikurang 6A sama dengan 0. Kita ekstrak, kita faktorin 10A dikurang 6, 0. Dapatlah ya dua nilai. A1 sama dengan 1, sama dengan 0, maaf. Terus A2-nya sama dengan 6/10. Kalau nilai A-nya segini, berarti si B-nya bakal ada yang bernilai 1, B2-nya bakal bernilai 8/10. Udah jawabannya ini. Ada 2 jawaban berarti. Vektor satuan U-nya ada 2. Bisa 0,1 atau enggak 6/10, 8/10. Tapi kan tadi cuma suatu ya, berarti kan boleh jawab satunya berarti. Kalau cuma suatu mah. Ada yang mau nanya nggak soal ini? Iya, 4/10 kah? Yang benar. B1-nya min 1. Oh iya benar, maaf. Ini berarti 8,8. 0,8. Benar 8/10. Kan 3A 1,8 dikurang itu berapa? Iya 0,8. Ini harusnya B-nya min 1, tapi gue salah tulis. Maaf. Hah? Nggak, gini. Lu nembak. Terus buat apa? Maksudnya, ya gue nggak bisa jawab boleh atau enggak ya, tapi ngapain gitu. Maksudnya, emang 1,2 tuh memenuhi syarat soal. Kalau misalnya ini soal dalam bentuk esai, kalian nembak tuh nggak bakal dinilai setahu gue. Karena kalian butuh argumen. Maksudnya, jawaban kalian tuh butuh backing. Jangan sembarang kamu nulis gitu. Terus, ya kalau 1,2 memenuhi kendalanya atau misalnya memenuhi syarat soal dan apa namanya tuh, dan itu soalnya misalnya nggak butuh cara, jadi cara lo nggak dinilai gitu ya, yang dinilai cuma hasil akhir, mungkin boleh-boleh aja pokoknya selama jawaban benar tuh boleh-boleh aja gitu. Cuman kalau ini dinilai apa untuk soal yang itu di cara dinilai, gua rasa nilainya bakal rendah karena lo nggak menjelaskan kenapa lo bisa nembak A sama dengan 1, B sama dengan 2 gitu. Jadi ibarat apa ya, lo tuh kalau mau berargumen tuh harus ada apa ya, reasoningnya gitu. Jangan sembarang gitu. Matematika tuh jangan dianggap ilmu angka ya, ilmu berpikir gitu. PG butuh cara, jangan nanya ke gua. Kan gua bukan pembuat aturan. Nah, ada yang ngejawab kan? Gua bukan yang ngebikin aturan ya, jangan nanya gua. Oke, gua bakal lanjut ya. Karena gua bakal tahu bakal OAT selanjutnya. Oke. Ini cuman buat ngecek cara kita menentukan suatu
jenis titik gitu ya. Nah, dari ini kan kita dapat kalau ini tuh sama dengan ya. Ini soalnya rada ya nggak lengkap, maksudnya kayak gitu lah. Dapatlah fx sama dengan min 3. Fy sama dengan apa? 2y. Terus fx sama dengan 0. Terus ada dua titik yang mau kita cek. 2,4 dan 2,4. Buat 2,4, D-nya berarti apa? Kan D itu apa rumusnya? Fxx kali Fy dikurang Fx kuadrat ya. Berarti jadi apa nih? Min 3 dikali 8 dikurang 0 sama dengan min 24. Karena dia kurang dari 0, udah jelas dia adalah titik plana. Jadi jawabannya bisa yang A atau enggak B. Terus kita cek yang 2,4. D-nya apa? Min 3 dikali min 8 gitu. Kurang 0 sama dengan 24. Lebih dari 0 kan? Lihat fx-nya apa? Fx-nya min 3. Kurang dari 0. Dapat kesimpulan, ia adalah titik maksimum. Berarti jawabannya adalah yang A. Ada yang mau nanya nggak soal ini? Ini soal sederhana sih. Fy-nya 2. 2y. Oh, nyari fx-nya gimana? Fx diturunin terhadap y. Kan itu kan fx-nya 6/3x kan. Kalau lu turunin terhadap y, semuanya konstanta jadi 0. Fy-nya 2y dong. Kan Fy-nya y kuadrat min 16. Berarti jadi 2y kan. Ini mainin turunan parsial ya. Ya, kalian yang berhadir di sini gua anggap udah bisa turunan parsial ya. Soalnya kan kemarin kita udah bahas turunan parsial. Ada yang mau nanya lagi nggak soal ini? Kayaknya masih pada aman lah ya soal ini. Sebentar ya, gue minum lagi. Oke, udah nggak ada yang mau nanya kan soal ini? Lanjut soal selanjutnya. Oh, ini soal integral lipat 2, tapi ini versi yang luasnya berbentuk persegi, panjang atau segi 4 lah ya. Ini gue lupa soal KBF siapa gue ambil. Atau soal ujian ya, gue lupain soal apa. Jadi, kalau ngeliat soal kayak gini, pertama kalian tuh harus analisis dulu si daerahnya. R tuh kan si daerah yang paling besar. Nah, R1, R2, R3 tuh komponen yang membentuk R. Nah, kalian lihat nih, ini kan X-nya udah sampai 4. Sama semua lah ya, aman lah ya ini. Kan sama semua nih. Nah, tinggal Y-nya nih. Kalau R, Y-nya dari 2 sampai 5. R1 2 sampai 4, R2 3 sampai 5, R3 3 sampai 4. Nah, gimana caranya gue menghubungkan 4 variabel ini? Well, notice kita harus lihat bahwa kalau R2 3 sampai 5 dan R3-nya 3 sampai 4, berarti kalau gue punya daerah R2 dikurang R3, itu bakal cuman jadi Y-nya 4 sampai 5 gitu. Abis itu ini bisa gue combine sama R1 biar jadi 2 sampai 5. Jadi tambah R1. Nah, ini semua bakal menghasilkan daerah R. Oke, jadi ini bakal utama. Kok gue maju mengambil perihal soal. Oke, jadi ini bakal utama buat kita menghitung selanjutnya ya. Ini bakal utama kita nih. R1 tambah R2 min R3 sama dengan R. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Yang ditanya itu adalah integral dari R1. Nah, kalau gua geser-geser, ini apa? R1 sama dengan R dikurang R2 tambah R3 kan. Berarti integral dari R1 untuk 5F dikurang 2DA
itu sama dengan integral dari R 5F dikurang 2dA dikurang integral R2 5F min 2dA ditambah integral R min 3 5F min 2dA. Dan ini dA-nya berarti dA yang R, dA R1, dA R2. dA R2, dA R3. Ini dA R1. Nah, dari sini tinggal kita hitung, teman-teman. Di soal, kan sudah diketahui ya, kalau integral dari R, F untuk dari F, itu adalah 10. Berarti 5F-nya 50 kan? Dikurang 2 dikali, kalau dia kan nggak ada variabel, nggak ada fungsi F ya. Jadi kalau kita integralin dia di min 2 delta A kan. Nah, delta A itu adalah si luas daerahnya. Jadi kalau dia DAR, berarti 2 itu harus dikali sama luas daerah si R. R-nya tuh kan X-nya 0 sampai 4. X-nya 0 sampai 4. Y-nya 2 sampai 5 gitu. Nah, berarti daerah ini tuh punya ini 3, ini 4. Berarti luasnya 12 kan. Nah, itu yang di pembahasan juga gue lakuin ya. Jadi kayak tinggal nyari-nyari gitunya aja gitu. Nah, ini berarti integral RR2 berarti 5 dikali yang F2, R2 berapa? 30 ya. 30 tidak tambah 2 yang R2 berapa? 4 dikali 2, 8. Tambah yang R3, 15 dikurang R3, 4 dikali 1, 4 ya. Berarti 8. Nah, ini tinggal akan hitung, teman-teman. 26, ini berapa? 16 ya. Berarti min 14, min 7 ya. Kalem. Gue udah salah ngitung nggak? 16 berarti min 14 ya. Min 14 dikurang di min 7 ya. Gue udah salah ngitung nggak sih? Kayak gue udah salah ngitung deh. R2 berapa? 2 dikali 4, 8. 16. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. 2, 4. Hah? Kok gue bingung sih sama hitung-hitungan gue sendiri. Efek tulisan nggak bisa dibaca gini nih. 15 dikurang 2. 2 gitu? Itu 4. 4 dikali 2 kan 8. Oh, 15 benar. Ini 30 benar kan? 50 benar kan? Min 14 tambah 7 ya? Yang mana sih? Yang mana ya? Gue lupa. Jadi gue kalem. Gue bingung. Habis 26. 2 dikali R2 berapa? Kok gue jadi bingung sendiri sih? 4 dikali 2, 8. 2, 16. Min 14. Terus tambah 7 ya? Dapat jawaban berapa nih? 19 kan? Jadi gue salah ngitung di mana? Oh, ini ya. Tadi gue malah min 7 ya. Atau tadi berapa gue dapet angka? Gue salah ngitung ya. Iyalah. Nah, itu jawabannya buat yang ini ya. Dapat 12. Oh, padahal 12 yang gue gambar. Batasnya kita kan 0 sampai 4 ya. Terus batas Y-nya 2 sampai 5. Sebenarnya ini kind of kalian ngitung delta X-nya berapa? 4. Delta Y-nya berarti 5 dikurang 2, 3. Terus kalian kaliin jadi 12 gitu. 4 kali 3, 12. Nah, itu kalian lakuin buat semuanya gitu. Yoi. Ya. Min 30 kurang 16 berapa? 14 ya. Min 14 tambah 15 kurang 8 tambah 7. Ya. Min 7, 26 kurang 7, 19. Tadi gue salah ngitung di mana ya? Gila, gue nggak tahu lah salah ngitung di mana. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya yang soal ini, gue bisa lanjut ke yang ini. Trik pusat. Oh, ini aplikasi yang tadi ya. Yang ini ngitung realnya nih. Garis-garis kita sketsa dulu daerahnya ya. Nah, next. Ini Y. Ini ada Y sama dengan X per 5.
Yang dia sama dengan min X per 5. Ini ada X min 10. Ada yang lihat private chat, mungkin gue ulangin lagi ya. Jadi sekarang yang nanya jangan private chat ya, nanyanya harus langsung. Kalau private chat nggak bakal gue jawab. Biar apa? Biar yang lain ngerti lu nanya apa. Jadi kalau gue jawab biar yang ngerti gitu. Oh, gue tuh ngebahas apa gitu. Oke, jadi kan daerah yang dipingin tuh daerah yang ini ya. Nah, terus kita harus tentuin nih, kita mau pakai X dulu atau Y dulu. Nah, terus kalau tergantung sesuai mood, gue pengen yang Y dulu ya. Jadi gue pengen ke atas dulu baru ke kanan. Kalau ke atas baru ke kanan, berarti Y-nya kan dalam interval X per 5, ini X per 5, terus X-nya dari min 10 ke 0 kan. Ya, ya, ya. Ya, ulang lagi pertanyaannya ya. Kalau gue bahasing dulu. Oke, berarti ini kita tentuin bukan masa. Nah, cuman sebelum kita hitung, ada lebih mudahnya kita lihat dulu si bentuk ya. Maksud gue gimana? Kita lihat nih, daerah D ini kan harusnya simetris. Ini gambarnya simetris ya, cuman gambar gue aja jadi nggak simetris. Tapi itu harusnya simetris, atas bawahnya sama gitu ya. Nah, karena atas dan bawah itu sama, berarti pusat massa di sumbu-nya bakal di 0. Ya, sama dengan 0. Karena di atas bawahnya simetris gitu. Jadi, pusat massa di Y-nya itu sama dengan 0. Berarti B-nya sama dengan 0 gitu. Nah, itu kesimpulan pertama bisa kita peroleh. Habis itu kita harus hitung yang X-nya juga berapa. Nah, ini X harus hitung manual ya, nggak bisa pakai analisis. Ingat tadi rumusnya apa? X terus dikali deltanya. Deltanya 1 min 2X ya. Terus jadi gue pilihnya dari per dx, berarti batasnya dari X per 5 ke min X per 5, terus dari min 10 ke 0. Terus yang bawahnya tinggal si ininya aja. Dy per dx dari X per 5 ke min X per 5 sama ya. Dari min 10 ke 0. Ini bisa kita kerjain. Kita dapat ini X min 2X kuadrat. Habis itu jadi apa ini? Min 2X per 5 ya. Dx gitu. Ya, ini sebenarnya tinggal kalian integralin ya. Integralin mah nggak ada masalah ya. Maksud gua cara-caranya gitu-gitu aja ya. Nggak ada kayak cara aneh gitu buat integralinnya. Ya kalau di sumbunya ada perubahan mah nggak di nol juga. Cuma kan ini cuma berubah di sumbu X ya. Begono. Ya kan cuma berubah di sumbu X, terus Y-nya nggak berubah. Ya udah, terus Y-nya simetris, berarti Y-nya 0 gitu. Begitu. Kalau berubah mah ya nggak di 0 ya. Terus itu min 2X, terus sama ini min 2X per 5 ya. X, ini gua kalian dulu ya, biar enak diintegral ini. Mungkin ada bang, iya dong, dihitung. Cuman karena ada cara lebih cepat ngapain? Ini kan rapat masanya 1 min 2X, berarti nilai rapat masanya tuh hanya berubah terhadap X. Jadi kalau gua ambil garis lurus, dia kan misalnya X sama dengan min 5. Nah, semua nilai titik Y, semua Y yang ada di garis ini, itu rapat masanya sama. Jadi rapat massa itu hanya terpengaruh oleh si X. Berarti rapat massa di Y-nya kan ketinggiannya kan nggak mempengaruhi ya. Nah, berarti kalau bentuk gambar ini simetris, berarti pusat massa di sumbu ada di koordinat Y itu bakal sama dengan 0. Karena dia simetris gitu. Ibarat lu punya buku. Nah, lu kan tahu itu pasti pusat massa di tengah-tengahnya kan. Nah, kurang lebih kayak gitu gitu. Kenapa DX dari min 10 sampai 0? Batasnya ya. Ya karena ini kan X dari min 10, terus ujung kanannya 0 gitu. Ini kan X0 ya. Ini X sama dengan min 10. Dari situ sih. Oke, ini gue selanjutnya integralnya ya. Ini kan jadi apa sih?
4x pangkat 3/5. Hah? Tunggu. Kalau cara nyari manual Y-barnya tinggal masukin ke rumus. Titik. Pusat massa itu sebenarnya bagaimana ya? Apakah dalam suatu benda masanya konstan? Hah? Pusat massa tuh adalah, ya gue jadi ngejelasin secara fisika dong. Titik di mana dia tuh bakal seimbang kalau taruh tangan lu gitu. Kalau mau penerapannya gitu ya. Pusat massa tuh ya? Ya pusat dari masanya. Maksudnya ini jadi pertanyaan fisika ya, bukan pertanyaan matematika ya. Terus gimana jadinya? Pusat massa itu sebenarnya apa? Bagaimana? Ya pusat dari distribusi massa tersebut gitu. Agar rata. Gue ngejelasinnya gimana ya? Bagaimana tuh jatuhnya ke fisika ya jadinya. Oke, mungkin gue bisa lihat lagi ya. Min 2x² per 5 dx per min 10 sampai 0. Terus ini jadi apa? 2x² per 4x² per 5. Min 2x/5 dx gitu ya. Nah ini bisa kalian tinggal integralin. Ya nggak pas di tengah-tengah. Tadi yang gue ambil tengah-tengah itu untuk soal ini aja ya, karena soal ini bagus. Oke, nanti bisa tinggal gue hitung-hitung ya. Ini kan jadi apa? X pangkat 4/5 dikurang 2x pangkat 3/15 min 10 sampai 0. Terus yang ini jadi 4x pangkat 3/15 dikurang x²/5 ya. Min 10 sampai 0. Ini bisa kalian hitung ya. Dia bakal menjadi apa? Ini kan dikurang ya. Berarti min 10 pangkat 4/5. Terus dikurang lagi ya. Min. Berarti 2 10 pangkat 3/15 gitu. Kan itu min plus min. Kalau yang ini plus terus di min lagi. Aduh. Simetri terus dia rapat masanya nggak terpengaruh oleh sumbu Y. Variabelnya maksudnya. Ini tinggal dihitung ya. Jadi min 4 dikali 10 pangkat 3/15. Terus ini plus maaf. Ini plus terus tambah 10² per 5 gitu. Ini tinggal kalian hitung ya. Ini tinggal kalian hitung. Kalau gua skip ke jawaban akhirnya aja ya. Maksudnya itu tinggal ngitung-ngitung nggak terus lah ya. Berapa tuh jawabannya? Jawabannya sama kayak si yang orang ini jawab sih. Jawabannya adalah min 326/43. Ini bisa dijadiin min 7,44. Sesuai sama jawaban yang di sini. Tapi cara pengerjaannya gitu sih, nggak terlalu ribet. Nandayo. Ada yang mau nanya nggak soal pusat massa? Oke, ini kayaknya nggak ada yang mau nanya soal pusat massa. Jadi bisa gue lanjut ya. Ini soal terakhir ini dari KBF kita ya. Tunggu, gue juga lupa soalnya apa. Oke, sebentar ya. Oke, bisa kita bahas. Jadi ini kan mengubah urutan pengintegralan.
yang diubah kalau variabel integralan tuh cuman si batas, bukan fungsi. Jadi kalian nggak usah terpengaruh sama si efek C-nya ya. Maksudnya efek C-nya mau berapapun juga, dia mah ya gitu aja. Yang kita ubah tuh cuman si fungsinya aja. Nah, kita harus sketsa daerahnya. Ini kan dx, berarti nilai x-nya dari akar y nyampe 2 min setengah y kuadrat, ya 2 min setengah y. Berarti x-nya dari akar y, apa x-nya dari bawah ke atas ya maksudnya. Nah, ini kita rubah dulu ke y sama x ya, biar enak gambarnya. Ini jadi y sama dengan x kuadrat. Yang ini jadi y sama dengan apa nih? Min setengah y di kananin 2 min x, 4 min 2x ya. Nah, habis ini kita bisa gambar ya. Berarti dia ada y sama dengan x kuadrat, tapi x-nya cuma yang positif, berarti kayak gini. Terus kayak gini ya. Habis itu ada cuman dari x apa itu? Y sama dengan 4, y sama dengan min 6 min 2 akar 5 ke y sama dengan 4. Y min 6 akar 5 nyampe y sama dengan 4. 6 min 2 akar 5 di mana ya? 6 min 2 akar 5. Tunggu. Y sama dengan 4 dulu deh. X sama dengan 2. X sama dengan 2 di grafiknya di mana dah? Tunggu. Ini kalau gua samain jadi apa sih? X kuadrat sama dengan min 4 min 2x. X kuadrat tambah 2x min 4 sama dengan 0. Ini jadi x. Gue ada yang salah ya? Min setengah y min 2x. Benar nggak sih? 4 min 2x itu gambar kayak gini kan? Dia min 2, tapi tambah 4. Oh. Jadi berarti ini x-nya, ini harus pakai rumus ini ya. Min 2 plus minus akar b kuadrat 4 min 4ac berarti tambah 4 ya. Per 2 gitu. Berarti jadi apa nih? Ini gue bener gak sih? Kok gue jadi bingung sendiri. Kok gue meragukan jawaban gue sih? Tunggu, gue mau nyarinya, itu kayak udah bener deh, tunggu. Ini kan jadi min 2 plus minus akar 8 tuh apa? 2 akar 2 ya, per 2. Min 1 plus minus akar 2. Nah, habis itu berarti kita bisa cari y-nya. Berarti kalau buat y-nya itu adalah x kuadrat. Kalau gue pakai kalkulatornya deh, biar cepet. Ribet banget nih fungsinya. Baru beberapa hari yang lalu ya kita KBF ya. Oke, ini bakal jauh lebih cepat ya. Perpotongan ini tuh adalah y-nya itu adalah 6 min 2 akar 5. Oke, jadi ternyata perpotongan ini itu adalah y sama dengan 6 min 2 akar 5. Dia nyampe y sama dengan 4. Y sama dengan 4 tuh berarti kayak gini ya. Ada garis tambahan ya. Gini. Y sama dengan 4 gitu. Oh iya, gue ngerti. Oke. UAS boleh pakai kalku, gue nggak tahu, tanya ke yang lain. Oke, nah kan berarti dia tuh fungsinya yang diminta tuh adalah si daerah yang ini aja ya. Nah, yang diminta tuh ini. Jadi, tapi X-nya bukan dari itu ke itu dong. Kok gue bingung sih. Ini daerah yang diminta yang masih. Oh, berarti yang atas, maaf. Gue salah arsir. Yang ini ya. Kan X-nya dari yang ini ke ini. Terus Y-nya dari ini ke atas ya. Nah, terus kita pengen rubah ke dia ke jadi apa? Kalau dx dy berarti kalau dibalik cuma jadi dx ya. Cuma ada opsi ya, jangan dibulak-balik, jangan kalian mikir jadi dy dx lagi ya, dx dy lagi. Nah, dia kan awalnya dia ngerjain ke kiri ya. Habis itu dia ke atas. Sekarang berarti kita balik. Jadi ke atas dulu baru ke kiri. Nah, kalau ke atas
itu kan berarti kita membatasi nilai si Y. Nah, Y-nya itu bakal diapit, tapi ini ada dua fungsi ya. Jadi kita harus bagiin jadi dua fungsi, teman-teman. Jadi dua daerah. Kenapa? Karena kalau gua tarik panah, ada yang berasal dari sini terus balik ke sini. Ada yang berasal dari sini tapi balik ke sini. Dan ini sama ini kan fungsinya beda ya. Jadi kita nggak bisa satuin. Jadi harus dipisah. Jadi kita bagi dua daerah. Sekarang berarti gue fokus dulu ke daerah yang kiri ya. Daerah kiri. Kalau daerah kiri, itu Y-nya berarti dari fungsi yang ini. Apa itu teh? 4 min 2X ya. Nyampe 4. Terus kalau buat X-nya, itu berarti dari 0 nyampe si yang ada di sini. X yang bernilai di sini itu apa? Ini kayaknya gue salah ada yang ngitungnya. Ada yang gue salah ngitung. 4 min 2X. 2X min 4 ya. Kalau gue kok jadi bingung, kok bener sih hitungnya itu. Nah iya ini gue salah ngitung. 4AC ya. Gue lupa dikali 4 ya. Harusnya 16 ya. Ini 16 ya. Kalau gue salah ngitung kan B kuadrat aja gue lupa kuadratnya nih. Ini kan berarti harusnya X di apa nih? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya. Per 2 dikali 1. Min 2 plus minus akar 20 itu apa? 2 akar 5 ya. Per 2. Min 1 plus minus akar 5. Karena di sebelah positif berarti dia bakal min 1 tambah akar 5 ya. Gue salah ngitung. B kuadrat, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Oke, ini berarti X-nya adalah min 1 tambah akar 5. Masih ke bawah terus feel-nya. Oke, itu buat yang daerah kiri. Terus yang buat daerah kanan, ini kan berarti Y-nya itu dari fungsi yang parabola atau X kuadrat. Terus dia berakhir di 4. Habis itu, kalau buat yang X-nya, dia dari si min 1 tambah akar 5 ke perpotongan ini sama ya sama dengan 4 itu apa? X sama dengan 2 ya. Nah ya udah, berarti integralnya ini F d ya dx tambah F d dx. Nah yang pertama yang kiri berarti dia y-nya dari 4 min 2x ke 4. Terus ini dari 0 sampai min 1 tambah akar 5. Terus yang kanan itu jadi x kuadrat sampai 4 min 1 tambah akar 5 sampai 2. Jawabannya yang mana nih? Yang ini ya, yang E ya? Ya kan? Ya. Iya. Oke, ini jawabannya yang E berarti. Ada yang mau nanya nggak soal ini? Cara mengubah batas integral. Tadi, iya Min. Oh, itu cuman buat gua nentuin koordinatnya aja sih. Kan dia nggak jelasin nih. Y-nya dari 6 min 2 akar 5 ke 4. Nah, gua tuh bingung gitu. 6 min akar 2 akar 5 tuh yang mana gitu. Terus ya gua cek aja ternyata itu titik potong ini kan. Terus ya sama dengan 4 tuh dari atas ini ke sini. Oh, berarti daerahnya yang ini gitu. Lah, ya itu tadi yang gue bilang. Kan ini kan gini, kan ini kan fungsinya gue tahu ini ya sama dengan 4. Karena ini kan perpotongan si Y dengan sumbu Y kan. Nah, berarti 6 min 2 kali 5 kan bakal di bawah 4. Nah, ya udah, gue curiga, gue kepo aja. Gue curiganya yaitu adalah si titik potong yang ini. Terus tadi ya, jadi gue ngitung X sempat salah ya, karena gue lupa B kuadratnya, gue lupa kuadratin, terus min 4 AC-nya gue lupa kali 4-nya. Dan tapi ternyata setelah kita cek, ternyata yang ini tuh adalah si Y-nya gitu. 6 min 2 kali 5 itu adalah yang di sini. Oh berarti batasnya itu adalah dari ini ke atas ke 4 gitu. Gitu.
Nggak perlu dibayangin, kalian hitung aja. Grafik tuh bisa menipu, tapi angka nggak bisa menipu. Twinsnya Darto siapa Darto? Darto tuh yang lagi viral itu nggak sih? Yang orang Korea itu beda ya? Yang mirip-mirip orang Indo. Ada yang mau lagi nggak soal ini? Ayo, ini nggak ada yang mau nanya lagi nih. Ayo ini 5 menit terakhir tutoring matematika dari AKATS. Iya kalau ada yang UP, tutor UP lagi sih. Kalau ada yang UP terus ada yang pengen ditutoring, ya ntar ada lagi. Cuman formalnya ini yang terakhir gitu. 5 menit terakhir nih, ada yang mau nanya nggak? Oh iya, oh iya. Udah lebarannya udah H plus berapa ya? Minul aizin ini baru sekarang ya. Ini si paling OP apa Anda mau UP? Ya maksudnya kalau ada yang UP, terus ada yang pengen ditutoring dari anak UP ya kita bisa ngadain sih dari akademik ya, tutoring buat yang UP. Tapi itu kalau ada yang UP, gue berharap nggak ada yang UP ya. Ngoceh. Korat polar dong, ada tips nggak? Tips apa ya? Tips, aduh kalau tips sebenarnya nggak ada ya. Karena bab 13 ini banyaknya practical use-nya, bukan teorinya. Jadi polar tuh tadi dia yang gue bilang ya. Kalau lo mau rubah dari kartesian ke polar itu cuma ada 4 rumus. Tapi ketika lo ngerjain dia bisa kayak kompleks. Jadi teorinya cuma segini, tapi lo ngerjain tuh bisa lumayan ribet. Tapi ya gitu-gitu aja gitu rumusnya, ngerti nggak? Jadi dibilang tips juga nggak bisa ya. Gue nggak bisa ngasih tips. Itu mungkin kalau saran dari gue, banyak-banyak latihan aja. Biar lo dapat feel-nya. Enggak, akademik nggak bakal buatin cheat sheet. Ya ntar kalau gue buatin terus semua anak sama, terus ntar ditanya kenapa semua anak bisa sama gimana? Enggak lah, akademik nggak bikin cheat sheet lah. Kan cheat sheet bikin sendiri aja ya. Gampang aja bikin cheat sheet. Namanya juga cheat sheet. Gampang banget bikin cheat sheet, cuman tinggal nulis rumus. Belajar teori dari mana sampai bisa ngerjain soal-soal unik. Gue sebenarnya nggak terlalu banyak belajar teori ya. Gue bisa ngerjain soal. Jadi gue baca teori cuma sekilas, terus gue ngerjain soal. Ntar as times go on pasti gue bakal nguatin teori gue gitu. Cheat sheet sesuai kebutuhan, yes bener. Karena setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin cheat sheetnya pengen cuman rumus-rumus ini, ada yang mungkin cheat sheetnya pengen nyampe rumus ke dasar banget. Itu up to you ya. Jadi gue nggak bakal bikinin dan akademik nggak bakal bikinin cheat sheet. Itu mah tergantung kalian sendiri ya. Mana gue tahu cheat sheet beda soal nggak tahu. Jangan tanya ke gue ya. Masing-masing bisa beda, benar sekali. Latso dari mana bang? Tutorial ujian tahun lalu. Sama kalau punya buku Matko boleh dengerin dari Matko. Tips Raul soal KBF. Sebenarnya langsung kalau gue stop share ntar aja ya sambil ngobrol. Gue on cam lah ya. Kamera gue udah nyala belum? Yeay, kamera gue nyala. Oke. Sebenarnya langsung Latso dan lihat pembahasan tanpa belajar teori mungkin nggak? Mungkin. Fun fact gue sebenarnya banyaknya tuh bukan dari teori gue matangin nyampe panas kepala terus Latso ya. Biasanya gue teori itu cuma sekilas. Terus ketika gue langsung coba aplikasinya aja gitu ke rumus. Lalu ke soal. Biasanya ntar lu bakal belajar sendiri gitu dari pengalamannya gitu. Jam terbang minimal berapa? Banyak banget dan soal aja sumpah. Itu kan gue udah bikin pembahasan yang 2016 ya. Lu lihat aja. Terus lu lihat jawabannya gitu. Kasih tips nembak jawaban. Nggak ada. Nggak ada tips. Terus headsetnya apa? Gue lupa namanya apa. Mau tentang Lagrang boleh. Lagrang apa? Yang kemarin tuh yang nanya soal ke gue yang chat tuh siapa ya? Ayo ini 1 menit lagi nih. Ada yang mau nanya nggak 1 menit lagi? Makan. Masya Allah.
Kalau ini semenit kayaknya nggak bakal sempet gue jawab sekarang, jadi gue copy dulu jawabannya, ntar gue bakal tulis di Teams jawabannya. Kalem. Aduh. Tadi boleh dipisah 5 sama Allah Akbar, gue lupa tadi yang nanya itu. Bang absen. Kalem, ini tuh terlalu banyak, gue juga bingung lo orang ngecat apa. Sebut nama, oke. Buat yang terakhir, kita ada Lala, ada Muhammad Nafi, ada titik, nggak tahu itu nyampe titik 2, strip 16721, ada Azalea 282 pakai NIM gue itu siapa? 348 2222 A Anggito, AVV, AWB, Bakabar. Bebannya Raiden siapa Raiden? Belum di booster, baru matematika bismillah. Ini kebanyakan woi. Udah, ini udah 230 ya. Jadi ini udah selesai tutorialnya. Nggak ada tips nembak. Ini tutorial terakhir. Nggak ada tips nembak, Allahumma. Nggak ada tips nembak. Ini tutorial terakhir ya. Makasih buat yang udah join. Allahu Akbar. Gue lupa tadi. Lu nanya lewat bansos aja ya biar kejawab. Ya ini tutorial yang terakhir buat semester ini buat matematika ya, berarti gue udah nemenin kalian 6 bulan tambah bulan terakhir. Makasih ya buat yang udah selalu join. Maaf kalau gue suka salah ngitung atau mungkin ada salah cara gitu ya. Karena jujur aja ya, kalau tutorial itu suka lebih susah buat konsen daripada kalau ngerjain ujian. Terus tips gue banyak latihan soal aja, jujur banyak latihan soal. Gue lebih mending kalian belajar latihan soal sejam daripada ngeliatin rumus sejam gitu. Lebih faedah latihan soal aja langsung gitu. Terus udah, lo joget buat closing nggak ada. Well, ada second akun nggak ada. Saweria ya benar. Apalagi ya tips latihan soal. Terus ingat ya, ujian jangan telat. Kan ujian perdana tuh, jangan telat ya. Maksudnya kalau gue nggak salah aturan di matematika kalau telat lo nggak bisa join ya. Ada aturannya, gue lupa telat berapa menit. Jadi bansos lo tahu bansos lah ya. Oke, nanya di bansos ya. Cita-cita mau jadi apa ya? Zidane mana ul? Nggak tahu. Oke, yaudah, udah makasih ya. Dadah guys. Ya boleh live sih. Oke, makasih buat Rao udah ngisi tutor malam ini, dan makasih juga teman-teman yang udah datang. Kita akhiri tutor kali ini dengan berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Ya, jangan lupa ya buat teman-teman yang mau memberi apresiasi donasi untuk tutor yang Saweria ada di link Tri Akad ya guys ya. Oh iya, di situ juga bakal ada rekaman tutor. Ya, malam teman-teman, semangat UASnya. Ya, semangat guys UASnya. UAS matematika terakhir di TPB. Foto noh. Apaan? Lewat, udah pada Foto cabut. bareng. Foto bareng apa? Nggak ada yang on cam. Nama lu aja asing nih. Foto gimana? Nama udah asing, nggak on cam nih. Weh, makasih TTT on cam. Oh, triple T itu kumpulan orang ya? Jadi kayak ada 3 orang TTT gitu. Itu gimana? Ini 19 orang nggak mau live apa? Bukan gua ngusir ya, cuman kalian mau ngapain di sini? Weh, halo TTT, itu siapa aja coy? Kita spotlight for everyone. Dimatiin kameranya. Gua ini ada yang mau gue bicarain. Siapa ini Twins Darto? Darto tuh saudara Darwin. Gue kira Darto ini yang lagi viral, lo tau nggak yang viral yang orang Korea yang disama-samain sama orang Indo? Ada yang nyampe ganti PP-nya.